itu cirinya bagi laki-laki ada 2. Bagi perempuan ciri balik itu ada 3. Bagi laki-laki tanda balik itu yang pertama bila usianya sudah 15 tahun. Tuh syaratnya. Ya. 15 tahun. Ya kira-kira kita udah 15 tahun kok belum nih? Anak-anak. Hah? Udah belum ya? Ya yang belum mah udah wajib ini dan artinya yang boleh pulang kan belum 15 tahun kan? Itu udah wajib ya. Jadi apa ciri yang pertama balik itu bagi laki-laki umurnya berapa? 15 tahun. Itu syarat pertama tuh cirinya. Atau yang kedua belum 15 tahun. Ya, mungkin umurnya 9 tahun. Sudah apa? Mimpi basah atau keluar mani. Ya, asalnya itu. Ya, sebabnya boleh mimpi atau sebabnya onani. Ya, umur 11 tahun ya, mimpi basah atau keluar mani, balik gak tuh? Balik, walaupun belum 15 tahun. Umur 12 tahun mimpi basah, berarti balik. Umur 13 tahun mimpi basah, balik ya? Balik. Umur 14 tahun mimpi basah, balik ya. 15 tahun umurnya dia belum mimpi basah atau belum keluar mani, balik gak? Hah? 15 tahun ya? 15 tahun ke atas umurnya belum mimpi, belum keluar mani, balik gak? Balik. Tadi itu salah pertama apa? Dikatakan cirinya umurnya 15 tahun. Dan yang kedua cirinya adalah keluar mani, baik caranya dari mimpi maupun onani, ya itu tanda balik bagi laki-laki. Nah kita masuk nggak tuh kira-kira di situ? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Berarti masuk kita apa tuh? Masuk dalam kriteria balik. Nah, itu penjelasan tentang balik, ya. Lalu lawannya balik itu adalah bocah, tadi artinya itu ya, bocah. Bisa umur 9 tahun atau bisa umur 7 tahun. Nah, kalau bocah ini masih kecil usianya, berbalik ya, meninggal dunia ya, ini adanya di mana nih? Di surga atau di neraka kira-kira? Umur 7 tahun di surga, karena dia belum masuk balik, belum kenal, belum ada kewajiban. Nah itu namanya dia otomatis, kalau sepakat kata para ulama menurut ijma, dia golongan bahwa najib adalah golongan yang termasuk selamat ataupun golongan yang terhindar ya daripada neraka, yaitu masuk surga. Bahwa min najib di annahu ghairu mukallaf, dia itu termasuk yang selamat karena bukan mukallaf ya, itu. Lalu yang bukan Islam ya, yang bukan Islam, non muslim ya, yang anak-anak itu kemana larinya tuh? Ya, yang bapaknya bukan orang Islam atau non muslim, umur 7 tahun meninggal, itu kemana kira-kira tuh? Hah? Kemana tuh? Di surga apa di neraka maksudnya? Ya. Dijelaskan di sini bahwa ada keterangan daripada baginda Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu aslinya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya dia itu berakidah Islamiyah, ya, berkeyakinan Islam. Cuman dia adanya aja bapaknya yang lain agamanya ya. Jadi dia itu adalah adanya di surga, bahwa najib dia termasuk orang yang selamat itu. Nah itu bagi yang belum masuk balik. Lalu bagaimana itu malaikat? Ya,
Ada kan makhluk Allah malaikat ya? Ya. Malaikat bagaimana kira-kira? Dia termasuk bagian mukallaf enggak? Malaikat? Ya? Malaikat tidak termasuk, karena malaikat punya yang dikurniakan Allah hanya akal. Dia nggak punya nafsu. Jadi yang namanya malaikat itu ibadahnya otomatis. Dia ibadah, nggak masuk golongan daripada mukallaf. Ya, bukan kayak kita nih manusia. Ya, paham kira-kira? Nah, ada makhluk lagi namanya jin. Ya, jin. Ya, jin ini jin. Ya. Jin ini bagaimana? Dia termasuk golongan makhluk ya. Dia terkena pembebanan ataupun hukum syara enggak jin itu kira-kira? Hah? Pernah ya? Gimana? Ya. Jin itu ya, dia itu ada akal juga. Cuma mukallafnya kriterianya beda sama kita manusia. Ya. Jin itu begitu lahir, misalkan nih lahir tadi nih jam 6 lewat jam 6 pas dah itu jin lahir tuh. Itu jam 6.15 pas waktu maghrib udah wajib sholat. Udah wajib sholat dia karena udah kena taklid, udah sebagai mukallaf. Beda sama kita tuh, kita menunggu berapa umur dari 15 tahun. Kalau dia udah langsung kena taklid tuh jin. Mengapa? Jin itu seperti ayam. Mengapa? Lahir itu langsung bisa jalan kayak ayam itu, ya kan? Ayam tuh lahir bisa jalan dia. Nah, itu jin. Ya. Dia bukan kayak kita manusia nih, ya nunggu balik dulu baru kena hukum untuk menjalankan kewajiban. Ya, itu jin. Jin, ya. Jin kira-kira boleh dijual beli nggak jin itu? Ya, boleh. Kalau mereknya Lepis, Lea, boleh. Atau jin boleh dinikahin nggak jin? Hah? Jin boleh dinikahin nggak? Boleh. Kalau jin namanya jin Salimar, ada namanya jin. Ya itu boleh kalau jin Salimar pada dinikahin. Ada kan ya yang namanya jin Salimar tidak? Itu jin. Nah, bagi kita tuh yang laki-laki tadi cirinya ada berapa? Ada berapa cirinya? Ada 2. Bagi perempuan balik ini cirinya ada 3. Yang pertama umur berapa? 15 tahun. Yang kedua keluar mani. Ya. Yang ketiga head atau mens ya. Umur 9 tahun mens balik dia, ya kan? Umur 10 tahun mens balik dia. Nah itu yang disebut balik. Ciri bagi perempuan ada berapa? Ada 3. Bagi laki-laki ada 2. Nih balik. Nah berdasarkan kriteria yang pertama nih kita masuk gak nih yang ada di sini? Masuk. Umurnya 15 tahun masuk ya. Masuk yang pertama. Itu kriteria yang disebut orang mukallaf. Yang pertama adalah dia itu harus balik. Tuh, masuk kalau di kriteria balik itu cukup ada padanya, dia kategorinya mukallaf. 1 ya, kalau udah kumpul nanti karena ada syarat 4 nih ya. Kalau baru 1 doang ini belum bisa. Nanti syarat yang kedua disebut orang itu mukallaf. Ataupun kalau mukallaf itu dijelaskan pendapat pertama tadi, yang mukallaf itu artinya yang diwajibkan oleh agama, kenal ya, bukan sekedar tahu, kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan kenal baginda Rasul ya, Nabi kita Muhammad SAW utusan Allah dengan sifat-sifatnya ya. Itu bila ada kumpul yang disebut mukallaf ini kriteria yang 4 ini. Yang 1 udah yang dibalik. Yang kedua kriteria yang disebut mukallaf itu adalah dia harus selamat panca indera ya, selamat panca indera.
Maksudnya indra, ya indra, bukan Pak Indra ya. Indra, mungkin diantaranya maksudnya kesana mungkin ya. Selamat panca indra. Yang mana tuh? Panca indra yang paling utama ya adalah telinga dan mata. Bila orang dari lahir ya matanya buta dan telinganya tuli, itu nggak masuk yang disebut dia nggak masuk selamat panca indra. Dia nggak bisa berkata. Kenapa? Karena jalan dakwah Islamiyah ataupun pengajaran untuk kenal Allah dan Rasulnya nggak bisa. Mau dikasih tahu, dilihatin, nih alif bentuknya lurus begini, nggak bisa karena apa buta. Atau mau dibilangin, walaupun nggak bisa lihat telinganya, mau dikasih tahu nggak bisa tuli. Makanya nih panca indra yang kedua ini, bila dia sejak lahir dalam keadaan tuli, dalam keadaan buta, maka dia tidak termasuk selamat daripada panca indra. Ya, nggak bisa disebut mukallaf ya, karena syaratnya nggak masuk. Ya, dia mau ke surga aja, walaupun anak, tapi jarang. Ya, biasanya orang kalau lahir ada yang matanya memang lihat tapi kupingnya dengar, atau kupingnya enggak dengar matanya lihat. Ada kayak begitu ya, biasanya banyak kayak begitu. Tapi kalau yang dua-duanya itu jarang ya, yang buta juga tuli juga itu jarang ya. Jadi orang itu kriteria disebut bisa termasuk atau bagian daripada mukallaf, yaitu selamat panca indranya. Artinya bisa dengar, ya, bisa melihat. Ya, kadang-kadang nggak bisa lihat juga. Kalau duit 10.000 dia tahu, walaupun bingung dengar ya, apa itu rasanya atau gimana. Ada kan yang begitu ya? Ini uang 10.000, ini uang 50.000 dia tahu. Ya, itu kalau panca indranya berfungsi. Ya, jadi itu. Ya, yang jadi pokok. Kalau itu kira-kira nih kedua kriterianya kita masuk kan ya? Sebagai disebut mukallaf, masuk gak? Masuk, karena ya selamat dari panca indranya. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Ya, disebut kriterianya sebagai orang mukallaf. Yang kedua adalah selamat dari panca indranya. Ya. Terus yang berikutnya apa? Disebut dia itu mukallaf. Kriterianya apa? Akil. Akil itu yakni berakal. Nah, berakal ini ya, walaupun dia bisa lihat, walaupun dia bisa dengar, umurnya dari 15 tahun ke atas ya, tapi kerjaannya tawa-tawa dari mulu ya, itu juga tidak termasuk karena dia tidak berakal ya. Kira-kira kita masuk ke kriteria yang ketiga nih, akil berakal, masuk nggak tuh? Masuk itu berapa ya? Masuk itu mah ya, karena ya insya Allah ya, ini yang disebut dengan akil, artinya berakal ya. Gimana kalau dari umur 7 tahun ya dia kehilangan akal atau gila ya, dia posisinya di mana tuh? Di surga apa di neraka? Hah? Di surga. Ya mungkin aja kan emaknya ada COVID meninggal atau bapaknya ada COVID meninggal baru 7 tahun ya, kebingungan, bisa aja ya menimpa jadi hilang akal. Nah ini mah di surga ya, karena dia belum masuk ke kamar, belum ada kewajiban, nggak wajib dia mau belajar tauhid, keyakinan nggak wajib karena belum masuk kriterianya, belum balik ya. Tapi bagaimana yang pernah ngalamin sadar ya, udah umurnya cukup artinya balik ya, mungkin yang ada aja kan ya, misalkan ada yang udah enak-enak kerja ya, karirnya bagus, dagangnya bagus ya, rezekinya ada banyak, tiba-tiba ada yang bisikin itu ikut ini jadi caleg jadi caleg misalkan, dia ikut jadi caleg, habis semua ya, tapi biarpun habis semua nggak jadi ya, tapi dia tetap naik ya. Naik apa? Naik kukunan, nggak pakai baju. Nah itu namanya hilang
Ada nggak kejadian begitu tuh? Kalau habis pemilu aja rumah sakit jiwa penuh, ada nggak? Dan kalau itu mah dilihat dulu kasusnya gimana waktu belum dia posisinya begitu, ibadah apa enggak, itu mah direken dulu. Ya, itu kan ada yang sering dijelasin apa kiai itu rufi al-qalam an salasi. Ya diangkat apa namanya hukum itu ya, kalau ada 3 hal diantaranya anak kecil bocah sampai balik atau dia hilang akal sampai dia sembuh kembali gitu. Itu mau udah dispensasi ya. Nah itu yang disebut orang mukallaf harus kriterianya diantaranya ini nomor 3 adalah akil, yaitu harus berakal. Kalau nggak berakal nggak masuk kriteria itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang disebut kriteria yang disebut mukallaf adalah bulu dakwah, yakni sampainya dakwah Islam kepadanya. Ya, kalau orang tinggal misalkan tinggal di Papua, ya, tinggal di Papua di gunungnya, terpencil, nggak ada akses, nggak ada ulama, nggak ada apa-apa yang bisa masuk di sana, nggak ada dakwah Islamiyah, ya, boro-boro ada majelis taklim begini, nggak ada ustadz, nggak ada apa, nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu apa-apa, puasa atau bulan apa namanya Ramadan puasa nggak puasa, nggak ada dakwah, nggak sampai ke sana, benar-benar terisolasi. Nah ini ya hukumnya gimana nih orang begini? Ya, dalam Al-Quran dikatakan itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Enggak ada disiksa itu sebelum sampai ada dakwah daripada ajaran para rasul. Dia terhindar itu karena belum masuk dakwah Islamiyah. Ya, kalau kita kira-kira di sini ada majelis taklim enggak? Ada yang ngajarin nggak, yang ngasih ngajaran tentang agama, ya ada nggak? Nggak bisa masuk kita mah. Dan kita mah masuk kriteria sudah masuk dakwah Islami, ya bulu dakwah. Adapun mereka yang terpencil itu yang nggak pernah dapat pengajaran ataupun apa namanya dakwah Islamiyah, nggak ada hukum bagi mereka itu. Ya, karena nggak masuk atau belum sampai dakwah daripada dakwah Islami. Tapi kalau kita masuknya ada banyak yang ngajarin di sini. Bahkan orang tua informasi dari mana ya tentang pengajaran agama dakwah Islamiyah yang diajarkan para Rasul sampai. Nah, dari 4 kriteria ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kita ada nggak di situ? Ada. Kita tinggal ukur aja, tinggal timbang. Ya, kalau balik ya masuk balik, ya kan? Kalau ada akal nggak, akil nggak, berakal nggak, berakal. Terus nomor 3 panca indera kita selamat nggak? Selamat. Nomor 4 ada dakwah nggak? Sampai nggak kepada kita? Ada majelis taklim nggak? Ada yang ngajarin nggak? Ada. Jadi di situ kita disebut apa itu? Mukallaf. Nah, ini berkaitan dengan kajian kita. Kalau yang namanya orang mukallaf itu artinya sudah ada beban dan tugas-tugas daripada agama. Apa itu? Wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil dan zaid, beserta sifat rasul-rasulnya, bersifat rasul ya, yang wajib, yang mustahil dan yang zaid. Dengan konsekuensi bila itu dia yakin ya dan menjalankan kewajiban itu ya, dia itu diganjar masuk surga. Tapi bila dia tidak yakin sudah mukallaf itu ya ada konsekuensinya ya, ibadahnya atau imannya enggak sah. Karena yang menjadi ukuran pertama sebagai usuluddin ya adalah mengenal siapa yang disembah. Awal wajibin lil insani ma'rifatul ilah bisriqani, bahwa yang pertama-tama wajib
bagi yang sudah mukallaf ini adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Itu yang pertama. Sebelum yang lain-lain, ibadah dan lainnya. Karena ibadah nggak jadi kalau nggak ada yang pertama ini. Nah, itu yang disebut dengan mukallaf. Ya, pas sudah jam 9 kita selesai untuk mukallaf ini. Adapun yang lanjutannya, ya, daripada pembahasan kita tadi satu, kita udah belajar mukallaf. Yang kedua nanti bahasan berikutnya apa yang diwajibin daripada yang disebut mukallaf itu, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesehatan, ya, pada kita semuanya. Dan Allah memberikan taufik, hidayah, petunjuk, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti daripada pengajaran-pengajaran dimanapun adanya, untuk biar kita memahami terus ada perubahan ke depannya, ya, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, lebih tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang disampaikan pada malam kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.